Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Betor di channel Belajar Tutorial. Di channel ini kita akan membahas seputaran tentang Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga Corel, Photoshop, seputar tentang Android dan juga komputer. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk tetap subscribe, dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan menghadirkan video-video yang bermanfaat lainnya. Baiklah, kali ini saya akan membagikan sebuah tips, dan tips kali ini adalah yang belum banyak tahu orang. Sebenarnya ini adalah rahasia, tapi kali ini Bang Petro akan bagikan bagi kita semua di mana bagaimana cara menambahkan ukuran kertas folio ataupun biasa disebut dengan F4 di printer kita, pada khususnya di printer Canon, dan dimana nanti akan tersinkron ke Microsoft Word kita dan juga ke Excel. Nah, jika kita buka Microsoft Word, bisa kita lihat di page setupnya ini di layout. Di sini di bagian paper kita bisa lihat di sini tidak ada ukuran folio ataupun F4. Yang ada hanyalah legal. Nah, kalau legal itu ukurannya terlalu panjang. Begitu juga dengan di Microsoft Excel. Dan di sini kita sering kewalahan kalau kita bekerja di Excel dan ukuran kertas yang kita gunakan itu adalah folio. Tentu di sini sangat sulit untuk mengakalinya karena di ukuran bawaannya tersendiri ataupun ukuran defaultnya itu tidak ada ukuran folio ataupun F4. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama teman-teman harus install aplikasi printer Canon IBP 6030W. Nah, jangan khawatir teman-teman, jika teman-teman tidak memiliki printer ini tidak apa-apa, kita bisa install drivernya. Nah, pertama-tama kita download dulu di Google, kita cari di sini driver Canonnya, baru kita enter. Nah, kita pilih yang bagian atas saja, bagian pertama. Setelah itu kita unduh. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai, langsung kita buka aja. Kita double klik di file ataupun driver yang baru kita download. Double klik. Nah, tunggu beberapa saat, dia akan mengekstrak. Nah, setelah selesai seperti itu, kita scroll aja ke bawah, nanti ada foldernya di LBP 6030. Nah, kita buka foldernya, baru kita buka folder XPS. Nah, di sini ada tulisan, ada aplikasinya itu Drive Setup. Nah, kita tinggal double klik aja ini, baru kita next kan aja, terus next, yes. Nah, di bagian manual ini kita pilih manual aja, baru next. Nah, di bagian port ini kita pilih di port terserah teman-teman. Saya contohkan di sini di port COM1, baru kita next. Baru kita yes kan aja. Tunggu beberapa saat, dia akan selesai. Nah, setelah itu kita exit. Nah, proses install driver Canon ini setelah selesai, baru kita lihat kalau teman-teman menggunakan Windows 10, kita tinggal klik aja di sini start, klik di setting, baru device. Setelah itu di pojok di sebelah
kanan ada tulisan device and printer. Nah, nanti dia akan menuju ke pengaturan ataupun driver-driver printer yang telah terinstall di laptop ataupun komputer teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan Windows 7, sama aja. Kalau Windows 7 dia klik start. Nah, di sini bisa menunya lebih gampang, langsung di device and printer. Nah, di Windows ini semua sama, di Windows 8 juga sama, Windows 10 maksud saya. Nah, setelah itu printer atau driver printer yang telah kita install tadi akan muncul di sini. Nah, namanya adalah Canon LBP6030. Nah, kenapa kita menggunakan printer ini sementara kita tidak memiliki printer ini? Nah, jika teman-teman memiliki printer Canon yang lain, karena printer ataupun driver Canon yang kita install ini adalah dia berjenis ataupun tipe laser, yang dimana dia hanya bisa memprint monokrom ataupun hitam putih. Nah, jika kita langsung setting di driver Canon kita sendiri, baik itu 2700 maupun jenis-jenis yang lain, yang dimana printernya adalah berjenis tinta yang warna. Nah, jika kita buka di sini, klik kanan di preference. Nah, di sini kita tidak bisa menambahkan ukuran yang kita inginkan ataupun ukuran folio. Nah, meskipun ada custom, dia hanya bersifat sementara dan kita tidak bebas untuk menggunakannya. Nah, dengan itu kita membuat alternatif ataupun cara lain, dimana dengan kita menginstal driver Canon berjenis laser ini. Nah, disinilah kunci dari settingan ataupun menambah ukuran f4 ataupun folio. Nah, teman-teman perhatikan, klik kanan di driver Canon ini, baru kita pilih printing preference. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada menu custom paper size. Nah, teman-teman tinggal klik aja paper size, baru kita pilih menu add. Nah, di sini kita bisa custom, bisa kita atur sendiri ukuran kertas yang kita inginkan, bukan hanya M4 saja. Mungkin teman-teman memiliki kertas ukuran lain yang teman-teman sudah buat sendiri, tinggal tambahkan aja di sini. Nah, ukuran folio itu dimana lebarnya adalah 215 mm, karena ukurannya di sini adalah satuannya adalah milimeter, dan tingginya itu 330. Nah, baru di bagian kolom ini kita tinggal ketikkan jenis kertas yang kita inginkan. Di sini kita bikin kertasnya, ukuran kertasnya adalah F4. Nah, atau juga bisa teman-teman bikin folio, terserah. Kita bikin F4 aja. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK aja. Nah, klik OK, baru kita OK kan. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan, jika kita kembali ke driver printer kita yang sudah terinstall di komputer teman-teman, terserah mau driver printer apapun yang teman-teman gunakan. Dalam hal ini saya contohkan itu printer IP 2700 ataupun 2770, karena ini adalah yang banyak digunakan orang karena memang harganya relatif murah, yang banyak digunakan di rumah-rumah. Nah, setelah itu kita klik saja printernya, klik kanan preference. Nah, di printer paper size ini kita klik. Nah, dia otomatis sinkron ke sini. Apa yang kita setting tadi di Canon ini, dia akan otomatis menambahkannya ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa perhatikan, kita klik, jika telah selesai kita setting, jangan lupa teman-teman mendefault printer yang
teman-teman gunakan. Seandainya teman-teman memiliki dua jenis printer di rumah dengan merek yang sama, ataupun memiliki printer yang lain, jangan lupa untuk men-set SD float printer. Nah, jika sudah kita set secara default printernya, kita tinggal buka Microsoft Word-nya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di layout, dia akan otomatis ukuran F4-nya sudah masuk. Nah, jadi teman-teman tidak perlu susah-susah membuat ukurannya secara manual. Kita tinggal pilih aja F4, dan F4 ukuran F4-nya sudah muncul. Begitu juga dengan di Excel. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Nah, ukuran kertas M4-nya sudah berhasil. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi, apalagi pada umumnya itu di Microsoft Excel itu kita sering kewalahan men-setting. Jika kita menggunakan kertas F4, orang yang pemula biasanya dia menggunakan ukuran legal. Nah, kalau kita menggunakan ukuran legal, kalau kita print nanti otomatis hasilnya akan terpotong. Jika posisinya portrait, maka sebagian daripada kata-kata yang paling bawah akan terpotong. Ataupun kalau dia posisinya landscape, sebelah kanan dia akan terpotong. Begitu juga dengan Microsoft Word, jika kata-katanya mepet ke bawah dengan ukuran legal, otomatis bagian bawahnya akan terpotong. Nah, dengan settingan yang baru kita buat, di mana ukuran F4-nya sudah muncul. Nah, cukup mudah, tapi saya pastikan orang-orang tidak tahu bagaimana cara membuat settingan seperti ini, karena jika kita otak-atik di driver printer kita sendiri tanpa menambahkan driver printer Canon laser ini, tidak akan pernah bisa menambahkan ukuran kertas F4-nya. Nah, jadi teman-teman tinggal ikutin langkah-langkah dari awal, teman-teman pasti bisa, dan ukuran folionya akan muncul di print, baik itu di driver printer maupun di Microsoft Word ataupun Excel. Nah, seandainya pun teman-teman ngeprint dari program lain, baik itu CorelDRAW ataupun Photoshop ataupun dokumen format PDF, kita tidak akan kewalahan lagi untuk memprint ke ukuran F4. Nah, pada umumnya jika kita memiliki dokumen F4, maksud saya dokumen PDF, pada umumnya kalau kita print dia akan otomatis ke ukuran A4. Nah, jika kita inginkan media ataupun kertas yang kita print adalah ukuran folio, jika kita tidak setting seperti yang kita setting dari awal, dia sungguh tidak bisa. Ataupun kita buat legal, dia nanti akan terpotong. Nah, dengan adanya ukuran F4 yang baru kita tambahkan ini, otomatis kita lebih mudah ataupun lebih gampang untuk ngeprint ke kertas ukuran folio. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video kali ini, pembahasan kita kali ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang bekerja ataupun yang kehidupan sehari-harinya bekerja di depan komputer, mengotak-ngatik ke dokumen. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, share, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya.
Baiklah teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.